Anggaran lainnya yang dinilai sangat janggal adalah membengkaknya anggaran jalur sepeda, hampir 10 kali lipat. Bengkaknya anggaran dikarenakan penggunaan cat yang dengan kualitas baik dan bertahan selama 8 tahun. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor, sepeda motor ada 39 unit. Nilainya per unit 30 juta pada belanja modal alat-alat berat ini. Dibereskan nanti, Pak. Bina Marga belanjanya sepeda. Meriksa pakai sepeda itu langsung tahu geronjal dan tidak, Bapak Ibu. Apa geronjal itu? Geronjal, yang geronjal lah itu. Jalan rata dan tidak rata itu terasa. Naik mobil, oh smooth semua. Jalanan ada shock breaker yang bagus. Tapi kalau pakai sepeda langsung terasa. Dan pakai sepeda itu membuat Bapak Ibu lihat detailnya. Kalau kontraktor-kontraktor itu bangun saluran tidak rata ujungnya, langsung terasa. Jadi Pak, belanja sepeda, Dishub juga begitu. Nanti lurah camat juga keliling pakai sepeda itu jauh bisa lebih leluasa. Sehat juga gitu. Tidak harus kemudian segalanya serba sepeda, tidak, kita fungsional saja. Bapak Ibu perhatikan sesuai kebutuhan, tidak kemudian harus segalanya serba sama dengan alat yang sama. Ya, ini kan sebenarnya SKPD ya, utama di Dinas Pendidikan. Kalau kita dapat penjelasan dari kepala dinasnya, itu sebenarnya dalam rangka mengamankan pagu anggaran. Jadi setiap dinas, kemudian di bawahnya ada suku dinas, itu kan sudah ada pagu anggarannya masing-masing. Ya. Nah, dalam rangka mengamankan pagu anggaran, jadi mereka masukkan aja item-item yang ada, contohnya kemasukan tuh item tentang IK Airborne. Itu hanya salah satu item saja. Ini penjelasan dari kepala dinasnya seperti itu. Ya. Jadi kemudian anggaran ditelusuri bukan 82 miliar tapi 22 miliar. Salah satunya adalah pengadaan IK Airborne itu untuk kegiatan pelajar gitu. Ya, ini kan juga ada semangat efisiensi di Pemda DKI. Ya, jadi kita melihat yang memang tidak terlalu urgen untuk kepentingan masyarakat harus ya dikurangi lah gitu. Jadi kita melihat anggaran-anggaran yang memang ini untuk kepentingan masyarakat banyak, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu harus kita perjuangkan. Kalau memang ternyata urgensinya sangat minim untuk kepentingan masyarakat harus dikurangi. Ya, sebenarnya kalau e-budgeting itu kan sudah menjadi kebutuhan daripada era sekarang itu. E-budgeting itu kan bisa dilihat melalui online ya. Jadi ada proyek-proyek apa yang akan dikerjakan, kita bisa melihat. Tidak perlu lagi kita datang ke lurah, datang ke kecamatan, datang ke kepala ibu kota, tapi kita bisa melalui online. Jadi kita mesti memanfaatkan ini digital, memanfaatkan kecanggihan internet itu sendiri untuk melihat semuanya. Jadi sebenarnya ini juga adalah hal yang sangat positif. Jadi pertama, pemerintah bisa mendayagunakan aparatnya dengan memplototi semua sektor-sektor yang akan dibiayai oleh APBD. Kemudian yang kedua, rakyat bisa berpartisipasi melihat adakah anggaran ini untuk kepentingan mereka. Nah, kemudian juga tentu DPRD sebagai representasi dari rakyat melihat anggaran ini, tetapi bukan yang bersifat subjektif, bukan karena mau menembak gubernur karena tidak separtai, tetapi adalah dalam rangka mewujudkan yang namanya akuntabilitas, kemudian transparansi, dan ujungnya itu apa? Adalah memajukan seluruh warga DKI. Kan di situ tuh tujuannya. Pengamat menilai anggaran komputer dan server memang sangat dibutuhkan bagi peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Hanya saja nilai nominal dan spek alatnya yang mungkin perlu dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, wajar lah kalau pengamat pendidikan seperti itu, karena kan berharap supaya pendidikan DKI Jakarta ini ya, harus betul-betul berkualitas. Ya, itu
itu wajar. Cuman kan kita melihat nanti kita komparasi mana anggaran-anggaran yang memang sangat mendesak untuk segera dieksekusi pada tahun 2020. Itu yang menjadi tugas Dewan melakukan ini. Tadi kami sampaikan di hadapan Kepala Pendidikan, ini soal perencanaan anggaran sering jadi masalah. Saya kasih contoh. Itu sebelumnya Dinas Pendidikan ingin menyelenggarakan ujian di tingkat SD secara online, komputerisasi. Tapi fasilitas komputernya belum disiapkan. Ya. Anak-anak latihan ujian, latihan ulangan di sekolah, itu dia harus bawa laptop dari sekolah, dari rumahnya. Kalau keluarga yang nggak punya laptop, dia harus bawa handphone orang tuanya. Ya. Dan yang namanya handphone orang tua ini kan kadang-kadang ada yang privasi, ya kan? Dan ini juga menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh Tina, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan sampai ini Dewan ini harus cermat nih. Karena aku selalu bilang bahwa ketika anggaran itu lolos, ini sebenarnya kan dibahas di komisi ini. Sekarang ini kita lagi di rapat komisi dari pagi sampai hampir pagi lagi. Itu kalau lolos, kemungkinan komponen-komponen yang besar itu bisa lolos gitu. Jadi kita harus cut dulu di sini gitu. Karena DPRD punya fungsi punya hak dan juga fungsi budgeting atau penganggaran gitu. Karena sekarang kita lagi investigasi terus kan gitu. Badan perencanaannya bagaimana? Kok bisa dari yang meskipun kita lagi bahas gelondongannya, ini perencanaannya kok komponennya ada seperti itu, ya kan? Kalau misalnya ngomongnya salah input, gak boleh namanya salah input gitu, apalagi ini informasinya ke publik. Ketika informasi ke publik itu cuma gagal salah input, pasti banyak polemik gitu kan. Polemiknya itu kalau udah namanya viral udah pasti liar kan gitu, bisa jadi wah ini ada oknum nih, wah ini ada apa. Nah makanya kalau nggak mau seperti itu ya harus secara profesional. Makanya ini kan kita juga sambil koreksi. Kita kan tugasnya Dewan juga kan mengawasi nih, kita juga mengoreksi nih SKPD terkait gitu. Tapi memang karena itu wewenangnya di Komisi E, itu di yang nanti berhadapan langsung dengan Dinas Pendidikan. Tapi yang balik lagi yang aku bilang, kita masing-masing komisi ini lagi fight nih buat gelondongannya. Contoh misalnya kalau di Komisi A nih kayak kemarin ada anggaran yang besar-besar nih. Nah itu nih yang kita lagi lihatin. Kok ini sampai anggarannya kayak kemarin di Kominfo, misalnya ada server LAN, MAN, itu ada 100 miliar apa, kita perhatikan di situ. Jadi setiap komisi itu, kemarin antivirus, berapa harganya, gelondongannya, nah itu yang aku lihat, gak boleh nih segini nih, harusnya dikurangin. Nah ada lagi program-program yang sebenarnya ini buat apa, yang cuma retorika aja, tidak ada hubungannya sama kebutuhan masyarakat, koret. Misalnya kayak kemarin yang kalau di Komisi A lagi hangat nih TGUPP, ya kan TGUPP, mana nih evaluasi kemarin nih TGUPP membantu gubernur, hasilnya mana aja, terus orangnya banyak, ininya apa kualifikasi kerjanya apa aja. Nah kemarin dari beberapa fraksi nih semua Dewan ada yang mengusulkan hilang, ada yang mengusulkan dikurangin, ada yang mengusulkan tetap. Nah itu ini perdebatannya di situ gitu. Sebenarnya ada beberapa ya, misalnya server Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Itu dia membeli smart storage 4 unit, satu unitnya 12 miliar. Jadi total 53 miliar. Ditambah 10 unit storage server, satunya 1,2 miliar, total 12,9. Jadi kami melihat waktu itu kan saya pernah datang ke Jakarta Smart City dan tampaknya nggak perlu ada storage tambahan, nggak perlu data tambahan yang disimpan gitu loh. Nah ini salah satunya juga di Komisi A ini. Jadi kami itu punya banyak temuan sebenarnya, tapi kami belum publish karena kami ingin coba mendesak dulu eksekutif gitu loh. Kami nggak mau coba kasih semuanya dulu gitu.